Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 11 Sistem Informasi Utilitas terdirikan dari tiga anggota kelompok. Yang pertama saya, Alzaim Zulkifli Akbar, kemudian ada Emri Paldi Setra, yang ketiga itu ada Immanuel Alfa Putra Tambah. Di sini kami akan menjelaskan terkait kontrol kualitas data. Untuk pembagian pembahasan, nanti kami akan membagi beberapa bagian. Yang pertama itu terkait latar belakang, yang kedua itu terkait rumusan masalah terkait pembahasan yang akan dibahas, kemudian ada bagian pembahasan, dan pada bagian akhir kami akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah kami sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait kontrol kualitas data, khususnya dalam kontrol kualitas data dalam sistem utilitas bangunan, di mana hal ini melibatkan pemantauan dan juga penilaian terhadap data yang digunakan dalam sistem tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, lengkap, dan juga relevan. Berikutnya masuk dalam latar belakang sistem utilitas bangunan. Seperti yang kita ketahui, sistem utilitas bangunan sendiri itu rumit, sulit dikontrol, dan tentunya berada di dalam bangunan. Sistem utilitas bangunan dianggap rumit karena melibatkan berbagai komponen yang saling terkait, seperti listrik, air, dan juga ventilasi. Sementara, sistem utilitas bangunan sendiri kontrolnya sulit karena perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti mempertimbangkan keamanan, efisiensi energi, dan kendaraan. Selain itu, sistem-sistem ini sering tersembunyi di dalam berbagai struktur bangunan, membuat pemeliharaan dan perbaikan menjadi lebih sulit. Baik, untuk masalah di dalam presentasi kami kali ini, kami mengambil 4 hal krusial. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendeteksi jika terjadi kerusakan pada sistem utilitas, apakah sistem utilitas tertutup oleh bangunan, apakah harus dilakukan pembongkaran pada setiap bangunan, dan apakah langkah tersebut efektif dan efisien. Baik, untuk menjawab permasalahan yang pertama, apakah bagaimana mendeteksi jika terjadi kerusakan pada sistem utilitas. Yang pertama adalah kita lakukan pemantauan rutin, di mana pemantauan rutin ini dilakukan terhadap kinerja sistem utilitas itu sendiri, seperti adanya penurunan tekanan atau penaikan tekanan, dan perubahan lainnya dalam kinerja normalnya. Kemudian, apakah harus dilakukan pembongkaran pada setiap bangunan? Jawabannya tidak harus, karena pembongkaran adalah langkah yang drastis dan mahal, dan seringkali ada solusi alternatif yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, apakah langkah tersebut efektif dan efisien? Sebenarnya untuk keefektifan dan keefisienan itu tergantung pada berbagai faktor, termasuk biaya, waktu, dan dampak lingkungannya. Pembongkaran sendiri seringkali tidak efektif dan tidak efisien, kecuali sebagai langkah terakhir setelah semua opsi lain dievaluasi. Solusi alternatif yang lebih terarah dan efisien harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk pembongkaran. Jadi inti permasalahan yang kami angkat empat hal ini, mendeteksi kerusakan pada sistem utilitas itu memerlukan pendekatan yang teliti dan beragam. Sementara pembongkaran bangunan harus dianggap sebagai langkah terakhir setelah semua opsi lain dipertimbangkan. Baik, kemudian untuk bagian pembahasan dengan terkait rumusan masalah yang sudah kami rancangkan sebelumnya, bahwasanya sistem utilitas itu sendiri merupakan bagian rumit, kompleks, dan juga sulit untuk dideteksi. Karena hal ini pada beberapa bagian sistem utilitas itu berada di balik eh, suatu bangunan atau bagian bangunan. Jadi untuk melakukan pemecahan masalah tersebut tanpa harus melakukan pembongkaran pada bangunan, maka diperlukan sistem. Sistem ini nantinya ditujukan untuk memecahkan terkait permasalahan yang ada tersebut. Nah, dalam hal ini sistem informasi geografis yang akan dikolaborasikan dengan basis data akan memecahkan proses permasalahan tersebut. Maka dari itu nanti dengan melihat data-data yang sudah disiapkan dari suatu sistem utilitas, maka dengan dikolaborasikannya tadi antara sistem informasi geografis, kemudian dilakukan hubungan korelasi antara basis data, maka dapat dilihat dan juga diambil keputusan terkait kondisi yang terjadi permasalahan pada suatu sistem utilitas tersebut.
baik terkait sistem utilitas yang dijadikan sebagai data yang nantinya akan dilakukan kolaborasi dengan sistem informasi geografis, kemudian nantinya akan dikelola kembali di bagian data basis data sehingga dapat diambil keputusan. Maka dalam kesimpulan ini, suatu bangunan tidak perlu dilakukan pembongkaran dengan adanya basis data, maka nantinya suatu bangunan bisa dimonitoring terkait sistem utilitas yang ada. Baik, itu tadi beberapa pemaparan yang sudah kami sampaikan terkait kontrol kualitas dari sistem utilitas. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan selamat malam.